itu Bu? Ini saya ini kan akan mengadakan pembahasan tentang materi pelatihan yang saya dapatkan di calon guru penggerak. Kira-kira gimana Bu ya? Kapan bisanya? Kalau hari Jumat bagaimana Bu Susi? Kalau hari Jumat, kalau menurut Ibu gimana? Iya, tapi kalau guru bapaknya mau datang gitu ya. Iya. Jadi kita laksanakan hal apalah sebaiknya. Kalau saya untuk dalam minggu ini mudah-mudahan tidak ada pekerjaan yang lain ada di sekolah. Berarti banyak waktu yang kosong ya Bu ya? Iya, mudah-mudahan. Gimana Bu kalau menurut saya itu kita bagi ini apa menurut ke satu hari. Jadi Berarti hari Kamis. Kamis. Nah, kayak itu enak kayaknya. Boleh. Kalau hari Kamis itu berarti kita pelaksanaannya Bu pada jam kedua, jam ketiga. Yang kedua jam 3 ya. Ya, jam Nah, ketiga. sesudah guru ini Guru mengajar. Ya, jadi hari Jadi Kamis jam ya Bu ya. pertama dan kedua itu biarlah guru mengajar di kelas. Setelah jam ketiga anak-anak kita sudah pulang, baru kita pelaksanaan sosialisasi agar guru-guru itu bisa hadir semua. Kalau kita anaknya belajar, guru ada yang guru mengajar kan, Ya. itu mungkin kurang bagus, Sulit ya, nanti agak ya. sulit ya. Jadi agak guru-guru itu bisa hadir semua, mengikuti kegiatan diskusi, sosialisasi itu tentang apa saja Bu yang akan disampaikan? Kira-kira ini yang akan saya sampaikan masalah cara pembelajaran, bagaimana kita selama ini kan sering menghukum anak, nah itu Bu, maka kita menurut perubahan yang sekarang lah, istilahnya itu paradigma baru setelah ya. Agar ya bolehlah Bu, jadi sampaikanlah sebagus-bagusnya, sebetul-betulnya apa yang Ibu Susi dapat di CGP itu, sampaikanlah kepada guru-gurunya agar guru-gurunya juga bisa termotivasi, sehingga anak-anak kita ini dengan adanya kegiatan diskusi ini ada perubahan. Jadi nanti juga saya sampaikan kepada guru bahwa hari Kamis ini akan diadakan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bu Susi tentang penimbasan apa yang sudah saya dapatkan mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Bagus itu Bu ya, saya juga berterima kasih kepada Ibu Susi. Kalau kegiatan itu memang meningkatkan memotivasi guru yang ada di SD 3 ini. Ya, kalau begitu berarti kita Kamis ya Bu ya? Ya, jadi keputusannya hari Kamis jam ketiga. Iya, setelah anak-anak pembelajaran tatap muka selesai, baru kita kumpulkan guru-gurunya. Ya, nanti kita laksanakan di ruang kelas 6 aja Bu. Iya. Ya, nanti dipersiapkan dan alat-alatnya juga dipersiapkan ya. Nanti saya umumkan juga kepada guru-gurunya. Ya, jadi nanti saya akan menyampaikan juga kepada guru juga Bu. Ya, kepada anak, Ya, anak itu mengapa pulang cepat kan, karena ada kegiatan guru di sekolah. Ya, berarti Ibu bisanya hari Kamis Bu ya. Ya. Nah, nanti kita sampaikan juga kepada guru-guru dan untuk pengemasan ini. Nah, itu aja Bu yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Dan juga Ibu, saya mohon maaf Bu kalau mengganggu. Ya, nggak apa-apa Bu Susi. Jadi saya Sama-sama. ya, jadi terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Nah, ini insya Allah jadi hari Kamis nanti akan saya siapkan apa yang akan saya sampaikan kepada guru-guru. Ya, itu aja Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu. Permisi dulu. Ya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dalam acara sosialisasi pengimpasan apa yang saya dapatkan dari program calon guru penggerak. Yang
sini saya akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif. Ya. Untuk sebelum kita membahas tentang budaya positif, saya akan memberikan materi bagaimana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Itu tujuan pendidikan dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Sedangkan tugas dan peran kita sebagai guru yaitu menuntun dan menumbuhkan, kembangkan kepemimpinan pada anak sesuai dengan kodratnya, sehingga menjadi siswa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang tujuan kita dalam melakukan pembelajaran. Jadi kita sebagai guru seperti seorang petani, seorang petani. Misalnya kita menanam jagung. Nah, waktu kita menanam jagung itu yang tumbuh pasti jagung, tidak mungkin dia akan tumbuh padi. Nah, karena kita untuk jagung itu supaya bagus, supaya menghasilkan sesuai dengan keinginan kita, maka harus kita pelihara, kita pupuk, dan kita bersihkan dari hama-hama penyakit. Nah, begitu juga siswa. Jadi kita mengajar harus sesuai dengan karakter anak didik kita. Apa latar belakang mereka kita juga harus tahu, keadaan siswa itu juga harus tahu, apalagi latar belakang dari keluarganya. Karena anak kita itu kalau siswanya 20 juga bermacam-macam. Karena di dalam diri kita sudah tahu bahwa masih pikiran kita bahwa anak itu seperti kertas kosong. Padahal anak itu sudah ada di dalam dirinya, itu karakternya tersendiri. Memang sudah bawaan sejak lahir. Nah, untuk guru kita selama ini guru sebagai pengontrol murid. Jadi murid itu kalau tidak kita kontrol, anak itu tidak akan maju. Anak itu tidak bisa apa-apa. Itu yang selama yang kita tanamkan di diri kita. Yang kedua itu semua kekuatan positif yang akan berdampak baik, berdampak pula baik bagi murid. Itu yang tertanam pada diri kita sekarang. Yang ketiga, kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dan dapat mencapai suatu hal baik. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita paksa anak itu bagaimana cara harus menurut apa kata kita. Ya, kalau tidak mengerjakan tugas, kerjakan harus. Kalau anak itu berkelahi, kenapa kamu lakukan ini? Sudah ibu bilang tadi jangan seperti itu. Nah, itulah yang kita selama ini Kita tidak lagi bertanya apa dia berbuat itu, kenapa, apa penyebabnya sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, untuk hal seperti inilah maka kita hindari. Jangan sampai lagi kita jadi guru yang keempat tadi. Jadi kita berubahlah, realita kebutuhan individu itu berbeda. Jadi setiap anak itu berbeda kebutuhan. Yang kedua, setiap memiliki gambaran berbeda. Jadi anak itu berbeda-beda juga keinginan, berbeda juga latar belakang, karakter yang ada di diri mereka. Yang ketiga, berusaha memahami tentang pandangan orang lain. Jadi tentang dunianya, tentang pergaulannya. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan baik. Jadi semua yang dilakukan murid itu ada tujuannya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi selama ini kita yang mengontrol siswa, Nah, kita tidak bisa mengontrol diri orang lain, hanya diri orang itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Jadi kita tidak bisa mengontrol bahwa siswa itu harus begini, kamu harus nurut kehendak saya. Kalau kamu tidak menurut kata ibu, nilainya gimana? Nah, itu kita hilangkan. Yang keenam, berkolaborasi.
Jadi kita saling sharing sama guru atau sama kepala sekolah, dengan orang tua, dengan teman sejawat, itu sangat diperlukan. Nah, yang berikutnya yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu buah perilaku dan kebijakan yang kita tanam pada anak didik dapat menciptakan suatu kebaikan. Contohnya, saling menghargai, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Motivasi perilaku siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi guna disiplin positif ini, kita menghindari ketidaknyamanan anak. Anak selama ini kalau masuk pelajaran ini, pelajaran matematika, mak, aku nggak mau masuk, takut nanti gurunya marah. Nah, itu harus kita hindari. Jadi anak tetap masuk, dia merasa nyaman. Dan juga menghindari hukuman, ya. Jadi anak-anak jangan sampai kita hukum. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain, baik pujian atau ingin mendapat nilai yang baik. Nah, jangan sampai semua pekerjaan yang dilakukan anak itu hanya minta pujian. Kita juga sebagai guru juga tidak mau, jangan sampai kita berharap nanti aku dapat pujian kalau anakku nilainya besar semua, berarti guru itu hebat. Nah, itu yang kita hindari. Yang ketiga, ingin menjadi orang yang mereka ingin menjadi lebih baik dan menghargai diri sendiri. Itu yang kita tanamkan kepada anak. Untuk kebutuhan dasar, ya selanjutnya itu kebutuhan dasar. Untuk kebutuhan dasar ini ya pertama kebutuhan bertahan hidup, ya sandang, papan, pangan, cinta kasih, ya cinta kasih sayang. Ini yang perlu kita tanamkan kepada siswa baik secara kelompok maupun secara individu. Penguasaan. Nah, penguasaan ini kalau anak kita bisa menjawab, kita beri pujian. Tapi kalau anaknya nggak bisa menjawab, kita tidak langsung sudah dibaca apa bukunya. Nah, kita tidak boleh seperti itu, tapi kita tanya, kenapa anak kok nggak bisa jawab? Kan buku tadi sudah dibaca. Apa kamu sakit? Apa kamu kurang konsentrasi? Gitu kan, makanya kita harus seperti antara anak dan ibu. Karena kita anak sekolah dasar. Tapi kalau sudah tingkat atas, kita tidak bisa lagi seperti anak dan ibu, tetapi sudah menjadi teman. Ya, kita sudah merangkul sebagai teman. Tapi kalau kita sekolah dasar, dia masih menganggap diri kita ibu. Jadi biarkanlah dia mencurahkan apa isi hatinya di kita. Jadi kita harus menampungnya. Jangan kita mencela, jangan semuanya, pokoknya kita tampung. Nanti baru kita cari solusinya. Yang keempat, dilihat. Nah, jadi pakaian anak itu diperhatikan juga. Kalau pakaiannya tidak rapi, kenapa? Apa nggak ada yang ngurus di rumah? Biasanya kan anak pakaian sampai tidak digosok, sampai apa jilbabnya mungkin yang kotor-kotor. Itu perlu kita tanya, kenapa bisa begini? Jadi kita anggap dia anak kita sendiri, ya. Yang kelima, kesenangan. Nah, kesenangan ini perlu juga kita ciptakan di kelas. Misal kita ajak ngobrol, menyampaikan apa keinginan dia, bagaimana cara ibu mengajar, perlu kita sharing sama anak. Jadi kita jangan malu untuk sharing kepada anak didik. Ya tetap kita, apa yang tidak kita kolaborasi sama guru lain, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, ada posisi kontrol restitusi. Ya, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita kalau anak itu berbuat salah, kita jangan memvonis anak itu bahwa kamu bersalah, tapi kita panggil keduanya. Di sanalah kita berarti kita adalah sebagai manajer di kelas kita, ya. Jadi kita yang mengatur, kita panggil kenapa dia bisa berbuat itu dan apa latar belakangnya kok bisa dia misalnya mengganggu temannya. Mungkin kita kurang perhatian dengan dia, kan? Mungkin di rumah dia juga kurang perhatian, di rumah dia juga dibikin keras, sedangkan di sekolah juga keras, akhirnya membuat anak itu tidak nyaman. Nah, kita ciptakanlah bagaimana di kelas itu anak itu menjadi nyaman. Kita cari solusi permasalahan. Ya, jadi kita tidak perlu menyalahkan salah satu dari
anak kita melakukan kesalahan, tetapi kita berusaha mencari kebenaran. Nah, itulah. Jadi kalau kita tadi kan ada yang tadi, kalau yang gurunya harus mengontrol siswa, memberi kekuatan semuanya, itu terjadi menang kalah akhirnya. Siapa yang kalah? Yang murid. Pasti anak didik kita yang kalah, yang menang pasti guru. Karena guru merasa dia yang akan mengontrol muridnya. Padahal murid itu tidak bisa kita mengontrolnya, tapi dia mengontrol dirinya sendiri. Ciri-ciri segitiga restitusi itu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Ya, kenyamanan belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahannya itu kita bisa membuat dia lebih nyaman. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi anak yang tadi misalnya ada masalah, biasanya anak itu merengut. Kalau kita tegur ya, mana tugas kamu? Dia sudah gelapkan sendiri, sudah ketakutan, sudah macam-macam, sampai bohong anak itu. Lupa bu, nggak bawa bu, karena dia merasa tidak nyaman. Maka kita ciptakan supaya dia tidak merasa bersalah dan juga dia merasa nyaman. Kita tanya kenapa, kendalanya apa, membuat dia tidak melaksanakan tugas. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita lihat karakter anak ya. Yang kelima, restitusi untuk mencari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tadi kan sandang pangan, kasih sayang, penghargaan, penguatan, penguasaan, gitu kan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Jadi kalau ada masalah kita langsung fokus solusi. Jadi kita tidak perlu menyalahkan anak didik kita. Kita selama ini kadang sering langsung menyalahkan anak didik kita. Kalau dia tidak mengerjakan tugas, berarti ya kamu ini pemalas, tidak dengar kata ibu. Siapa yang tidak membuat tugas nilainya? Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi anak itu diberi nyaman, kita tanya, gimana cara kita bicara dengan dia selaku kita orang tua keduanya yang ada di sekolah. Ada posisi kontrol guru pembelajaran. Jadi kita menghindari hukuman, baik verbal maupun fisik. Membuat orang merasa bersalah mengakibatkan anak merasa kehilangan harga diri. Nah, kita hindarilah ya. Terus teman, pemantau jadi tentang ketaatan peraturan, manajer. Nah, ini yang penting itu kita sebagai manajer di sekolah dalam pembelajaran. Jadi kita tidak perlu jadi guru penghukum, membuat orang merasa bersalah. Jadi kita harus jadi manajer. Kalau di manajer itu kita sudah sebagai teman dan juga sebagai pemantau dalam pembelajaran. Jadi kita hindarilah yang guru sebagai penghukum dan membuat orang bersalah ya. Nah, untuk membuat ini budaya positif ini di dalam kelas supaya terjadi kenyamanan ya kita buat keyakinan kelas. Jadi waktu masuk, sebelum masuk pemulai pembelajaran itu bisa berlaku 1 tahun atau 1 semester. Keyakinan kelas ini seperti di dalam kelas harus berpakaian rapi, datang tepat waktu. Itu keyakinan kelas, itu namanya kesepakatan kelas kan. Nah, kalau dia melanggar, kita tidak perlu hukum. Kita ajak lagi dibicara, dibiasakan lagi kan. Nah, seandainya kesepakatan kelas tadi sudah bagus, boleh kita ganti yang sudah bagus, kita tambah lagi yang lain. Nah, itulah tadi budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita atau di kelas kita. Untuk teman-teman, marilah kita sama-sama ya bergerak kita. Jadi tergerak hati kita untuk melakukan perubahan. Kita bergerak bersama-sama ya untuk menggerakkan apa yang budaya positif tersebut supaya kita terjadi anak lebih nyaman dan dia membuat sekolah dan kita menjadi guru yang dirindukan anak. Jangan kita yang merindukan, tapi kita yang dirindukan anak. Jadi dia siap untuk menerima kita setiap kita belajar. Nah, itu saja yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.